Saya sedih ketika kemudian Gibran ke sana. Saya salah satu yang mendukung Jokowi habis-habisan dari tahun 2012. Dari saat dia pindah dari Solo ke Jakarta. Kalau orang tanya, ya lu sedih nggak? Sedih. Istri saya menangis. Istri saya menangis. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Coba bayangkan, 2 periode loh pendukung Presiden Joko Widodo selalu mengawal dari serangan fitnah, serangan hoax yang disematkan kepada Presiden Joko Widodo. Bayangkan, 2 periode ini. Tetapi saat ini kita mengetahui lah kondisi perpolitikan saat ini sangat rumit sekali. Sekarang ya kita lihatlah dari kondisi perpolitikan saat ini, setidaknya Presiden Joko Widodo sudah membuka mata kita ya. Artinya di sini yang dulu seringkali menghina dari sosok Presiden Joko Widodo, mencaci maki dan lain sebagainya, saat ini setidaknya mereka sudah menjadi satu bagian. Dan kita yang dulu membela mati-matian dan bahkan juga membela dari serangan fitnah dan hoax, saat ini ya kita lihat seolah-olah kita ditinggalkan. Nah, di sini juga ada pengakuan dari Adiana Pitupulu. Adiana Pitupulu bahkan merasa kecewa sekali. Kecewa saat ini harus berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo, menantu dari mantan Presiden Soeharto, dan juga sekaligus melawan dari anak Presiden Joko Widodo. Padahal dulu kita juga membela dari sosok Presiden Joko Widodo. Ya, memang ini adalah kemungkinan bisa jadi sejarah ya. Artinya apa? Di sini ketika Presiden Joko Widodo menjabat dan masih menjabat sebagai presiden, anaknya saat ini terdaftar di KPU sebagai cawapres. Ini merupakan sejarah di Republik ini tentunya dan akan dicatat besok oleh anak kita. Nah, di sini adalah curhatan dari Adiana Pitupulu dan bahkan juga Adian dari sini setidaknya memberikan pengakuan yang sangat mengejutkan sekali bahwa istrinya juga menangis ketika mengetahui kondisi perpolitikan saat ini. Yang kita bela justru saat ini malah ya Anda tahu sendirilah. Seperti ini video dari Adiana Pitupulu. Saya sedih ketika kemudian Gibran ke sana. Saya salah satu yang mendukung Jokowi habis-habisan dari tahun 2012. Dari saat dia pindah dari Solo ke Jakarta. Kalau orang tanya, ya lu sedih nggak? Sedih. Istri saya menangis. Istri saya menangis. Lu kecewa nggak? Kecewa. Lu kesel nggak? Kesel. Kalau misalnya gue ketemu Presiden Jokowi, gue pengen nanya, kenapa sih? Kenapa? Apa salah kita? Apa yang kemudian yang tidak menyenangkan dari yang kita lakukan yang membuat kamu seperti ini? Kira-kira seperti itu. Kalau bisa sambil goncang-goncangan tubuhnya. Ada apa? Gitu kira-kira gitu ya. Nah, bahkan ketika Adiana Pitupulu diberikan kesempatan akan menanyakan hal seperti itu, apa salah kita? Ya, kita kadang-kadang juga berpikiran hal yang sama dari pendukung Presiden Joko Widodo. Pada waktu lalu kita memang selalu membela dari serangan fitnah, hoax, dan bahkan yang terakhir isu ijazah palsu. Kita juga selalu membela terus dari tuduhan ijazah palsu dan lain sebagainya. Tetapi saat ini ya terjadi seperti ini. Ya nggak masalah sih, nggak masalah. Karena memang kejadiannya memang seperti ini, kita harus tetap melihat ke depan, melihat Indonesia yang jauh lebih bermartabat. Makanya kita mendukung yaitu capres dan cawapres yang benar-benar bisa melakukan hal tersebut, yaitu apa? Yaitu Ganjar dan Pak Mahfud MD. Karena memang sudah teruji rekam jejaknya, juga tegas dalam menindak koruptor dan bahkan juga tegas terhadap hal-hal yang intoleran. Karena memang negara di sini negara yang besar, negara majemuk, berbagai suku, agama, ras semuanya ada di sini, bahkan ribuan pulau. Jadi kita memang harus bisa benar-benar mempunyai sosok yang tegas, berwibawa, dan juga pemberani. Dan juga yang paling penting tidak mempunyai beban masa lalu. Di sini bahkan pada waktu lalu, yaitu di sini juga ada kesaksian dari Ganjar. Awalnya Pak Jokowi mendukung saya. Wah, berarti kan di sini sudah terang-terangan Pak Jokowi dan kemungkinan Ganjar Pranowo juga sudah sadar kalau tidak ada dukungan dari Presiden Joko Widodo. Ya,
Seperti itulah kira-kira. Di sini bakal capres PDIP Ganjar Pranowo mengakui bahwa dirinya sempat mendapat dukungan dari Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Menurut Ganjar, dukungan itu diberikan Jokowi sejak awal hingga pelaksanaan Rakernas 4 PDIP pada Oktober lalu. Namun Ganjar mencermati perubahan dukungan Jokowi sejak pernyataan terakhir yang mengklaim akan netral pada kontestasi politik tahun depan. Awalnya Pak Jokowi mendukung saya dari awal, sampai dengan Rakernas beliau masih menunjukkan statement itu. Terus kemudian terakhir ada statement, oh sepertinya beliau menuju ruang netral, kata Ganjar dalam wawancara di program spesial interview CNN Indonesia TV pada 31 Oktober. Ganjar mengatakan Jokowi akan mendukung semua calon di Pilpres 2024. Ia mengaku menghormati sikap Jokowi untuk tidak memihak pada salah satu pasangan capres meskipun anaknya Gibran Rakabuming maju sebagai capres Prabowo Subianto. Ya semoga saja ini benar adanya ya, yaitu Presiden Joko Widodo bersikap netral, tidak mendukung salah satu cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, dari sini bahkan juga ada berita lagi. Nah, Adiana Pitupulu, saya ingin guncang tubuh Jokowi. Tanya kenapa? Wah, di sini memang sangat sulit sekali ditebak ya pada Pilpres 2024. Ya kalau kita pada waktu lalu di Pilpres 2014 dan 2019 kita kan dihadapkan dengan dua capres ya. Di situ pertemuan antara Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Begitu juga pada pemilu 2019. Di situ juga bertemu Jokowi dan juga Pak Prabowo Subianto. Nah, hal tersebutlah yang membuat kita enak, jelas. Di situ juga sudah jelas lawan dan juga siapa kawan, di situ jelas. Tapi akhir-akhir ini pada waktu lalu ketika 2019 Presiden Joko Widodo meminta Pak Prabowo Subianto menjadi Menhan, di situ menurut saya ada manuver-manuver yang dulu bahkan mengolok-olok Presiden Joko Widodo, memfitnah Presiden Joko Widodo, bahkan juga mulai dari ditunjuk Pak Prabowo sebagai Menhan itu juga sudah mulai memuji-muji. Di situ juga sangat sulit sekali. Tetapi di sini juga semakin ke sini ada putusan MK yang meloloskan setidaknya Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo Subianto. Menurut saya hal ini yang menurut saya sangat susah sekali, sangat sulit ditebak. Ya kita tunggu sajalah besok, kan ada gugatan dari 16 guru besar tata negara menggugat putusan MK pada waktu lalu, yaitu ya setidaknya meloloskan Gibran sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Nah di sini saya ingin guncang tubuh Jokowi. Lalu tanya kenapa? Kata Adian Apitupulu. Ini gambarkan atmosfer batin Adian pada sosok yang ia perjuangkan dari Solo ke Jakarta. Tanya kenapa sambil guncang tubuh Jokowi. Kata Adian Apitupulu, karena saya butuh jawaban, ucap dia. Saya salah satu yang dukung Jokowi habis-habisan sejak 2012, terang Adian. Saya sedih, kesal dan kecewa, bahkan istri saya menangis, kata dia. Bayangkan, ya bahkan istri dari Adian Apitupulu juga menangis, karena kalau kita melihat perjuangan dari Adian Apitupulu mulai tahun 2012, bayangkan artinya di sini sudah 11 tahun memperjuangkan Presiden Joko Widodo, yaitu ketika menjadi gubernur di DKI Jakarta sampai menuju di 2 periode di presiden. Tetapi di sini ya ternyata malah seperti ini. Ya, kita memang harus move on lah. Siapapun harus move on, karena memang kenyataannya seperti ini. Kita harus tunjukkan pada Pilpres 2024 siapa yang benar-benar bisa diandalkan untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan pada periode 2024 hingga 2029. Ya semoga sajalah. Semoga saja juga Pilpres besok berjalan jujur dan juga adil, dan semoga saja Presiden Joko Widodo khususnya yaitu akan netral pada Pilpres 2024 mendatang, dan sehingga minimal tidak ada gugatan di MK lah. Anda pasti tahu sendiri kalau ada gugatan di MK pasti akan dimenangkan siapa. Ya secara langsung pikiran orang awam seperti itu. Ya oke lah, untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.